Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa muridin wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Wassallallahu masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan terakhir minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang definisi fikih. Definisi fikih yang disebutkan dalam Jamul Jawami adalah al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil 'amaliyyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Kita telah menjelaskan di sana tentang definisi fikih, bagaimana definisi ini berbeda dengan definisi ulama yang lain. Dan Syekh Tajuddin As-Subki memiliki pilihan tersendiri dibandingkan ulama yang lain. Demikian juga dalam definisi ini ada penjelasan tentang siapakah yang bisa disebut sebagai faqih atau al-mujtahid dan siapakah yang tidak bisa. Dan juga disebutkan di sana tentang definisi fikih yang disebutkan dalam kitab usul fikih adalah definisi istilahi menurut usuliyin, bukan menurut fuqaha, karena fuqaha memiliki takrif tersendiri dalam fikih, meskipun seringnya tidak disebutkan dalam kitab fikih. Kemudian kita masuk dalam kesempatan kali ini membahas tentang definisi al-hukm. Kenapa kita harus membahas definisi al-hukm? Karena sebelumnya disebutkan bahwasanya al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Kita membahas tentang apa itu hukum syar'i. Karena fikih adalah, menurut usulin fikih adalah ilmu mengetahui atau ilmu tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia atau mukallaf. Karena itu perlu dijelaskan apa sejatinya definisi hukum. Qala al-musannif wal hukmu khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Ini definisi yang dipilih oleh Syekh Tajuddin As-Subki dalam Jamul Jawami. Definisi yang lain banyak. Misalnya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ghayatul Usul dan disarai oleh Lubul Usul, disarai dengan Ghayatul Usul. Beliau lebih memilih definisinya al-hukmu khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi bil iqtida' aw at-takhyir aw bil a'am wa wa huwa al-waridu sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Ada kata-kata bil iqtida'-nya dan aw at-takhyir. Dan ini dipilih oleh Imam Zakaria Al-Ansari ikut dengan Imam Ibnul Hajib. Karena Ibnul Hajib dalam kitabnya dan juga Imam Baidawi. Imam Baidawi mengatakan dalam kitabnya Minhajul Usul, al-hukmu huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir. Itu saja. Waduknya ditambahi oleh Imam Zakaria Al-Ansari dari kitab Mukhtasar Ibnul Hajib. Karena Mukhtasar Ibnul Hajib menambahkannya. Di situ jadi ada beberapa kritikan-kritikan para ulama yang mendefinisikan kitab al-hukmu sebagai kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin saja. Itu dikritik. Karena tidak mencakup semua bagian hukum syar'i. Ada wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun, itu nanti jadi masuk hukum syar'i dong. Jadi enggak manek juga enggak jamin. Karena itu perlu ditambahi bil iqtida' wa takhir. Jadi kalau hanya sekitar khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, itu dia ghairu manik. Karena kenapa? Karena ada ayat-ayat lain
khitab yang lain dalam Al-Quran dan dalam hadis yang itu bukan hukum syar'i bil ijma, tapi dia masuk ke dalam tarif. Karena itu karena itu perlu ditambahi wa takhir. Tapi Imam Tajuddin memilih yang lain. Tapi beliau menambahkan yang min haitsu indahu mukallaf. Dalam syarahnya itu disebutkan min haitsu indahu mukallaf itu mengeluarkan apa yang juga dikeluarkan dengan kata-kata fiqh. Itu al-takhir. Setiap imam memiliki pilihan dalam takbirnya masing-masing. Tapi yang lebih umum dipakai ya fiqh itu al-takhir karena min haitsu indahu mukallaf dia itu masih agak samar, kurang takyin di sana. Dari sisi apa? Sisinya min haitsu indahu mukallaf itu masih sedikit mujmal. Sedangkan dalam tarif seharusnya dihindari hal-hal yang mujmal. Tarif dihindari majaz, diusahakan selalu dihindari hal-hal yang majaz. Atau tarif dengan hal yang memujmal, tarif dengan yang lebih samar dibandingkan yang mu'arraf. Itu nggak boleh. Karena itu yang biasa dipilih oleh ulama yang lebih jelas. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw takhir. Seperti itu. Tapi ala kulli hal Imam Tajuddin As-Subki memiliki pandangannya. Hukum adalah khitab Allah. Khitab itu apa? Khitab itu bentuknya masdar, ya. Masdar yang ghairu mim, masdar ghairu mim. Tapi yang dimaksud di sini adalah maf'ul, isim maf'ul. Masdar bimakna maf'ul. Ai al-mukhatab bihi. Al-mukhatab bihi. Karena didefinisikan para ulama, khitab itu apa? Khitab itu mawujjiha nahwal ghair li ifadati. Apa yang diarahkan kepada orang lain untuk memahamkan. Berarti kan apa yang berarti al-mukhatab bihi. Jadi ada saya anak ukhatib juga. Berarti saya ini adalah al-mukhatib. Kamu adalah al-mukhatab. Yang saya omongkan kandungannya itu ada al-mukhatab bihi. Yang al-hukmu itu adalah al-mukhatab bihi sebenarnya. Tapi dalam bahasa Arab itu sering sekali bentuk maf'ul dijadikan masdar. Masdar itu dalam bahasa Arab itu sangat luas. Bisa ditafsirkan isim fa'il, bisa ditafsirkan isim maf'ul, bahkan bisa ditafsirkan fi'il itu sendiri. Ya kan ya? Karena itu bahkan ulama Kufah mengatakan masdar itu aslul istiqoh. Beda dengan ulama Basrah. Ulama Basrah enggak, aslul istiqoh itu fi'il. Kalau Kufah itu aslul istiqohnya itu adalah masdar. Karena masdar itu takwilnya banyak. Karena itu biasa di khitab ai al-mukhatab bihi indallah. Lillah, seperti itu maksudnya. Al-khitab sendiri itu mawujjiha nahwal ghair li ifadat apa yang kita omongkan. Jadi hukum syar'i. Oh ya, hukum syar'i adalah apa yang diomongkan atau khitab yang diarahkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran atau Sunnah. Karena kita meyakini Al-Sunnah juga adalah wahyu Allah Ta'ala. Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Di sini ada fi'il mukallaf, pakai bentuknya mufrad. Berarti berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Kok nggak pakai di af'alil mukallafin? Di sini disyarahi disebutkan kenapa? Karena juga agar memasukkan juga perbuatan-perbuatan yang yata'allaq bi fi'li mukallafin wahid. Hanya berkaitan dengan satu orang saja. Misalnya apa? Ka khosaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti khosaisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak berkaitan dengan umat yang lain. Tapi hanya berkaitan dengan Nabi saja. Khosaisnya Nabi. Fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yata'assar rabbuka maqaman mahmudan. Perintahnya fatahajjat, tahajud oleh Rasulullah awal al-amri itu adalah wajib. Karena tahajud ini sifat amr. Sifat mufidu al-wujub. Ya kan? Berarti ini wajib untuk Nabi Muhammad, tidak wajib untuk umat yang lainnya. Tapi di akhir al-amr itu nusikha wujubuhu wa baqiya istihbabuhu. Supaya meningkatkan derajat. Karena yang bisa meningkatkan derajat itu amalan sunnah. Kalau wajib ya wajib. Jadi ada beberapa hal yang wajib untuk Nabi, tapi tidak wajib untuk umatnya. Ada yang dibukalafkan untuk Nabi, dan tidak mukalaf untuk yang lainnya.
Nah, itu supaya tidak keluar dari situ, tidak keluar dari hukum itu masih hukum syar'i, tapi ini nabi saja. Maka di sini menggunakan bisi ini al-mukallaf dalam perbuatan satu orang mukallaf. Min haitsu innahu mukallaf. Bukan hanya berkaitan dengan perbuatan manusia saja, tapi ada sisi yang kaitannya kan banyak. Ada yang berkaitan dengan zawatul mukallaf, misalnya wallahu khalaq. Apa zawatul mukallaf misalnya walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dan telah kami ciptakan kalian dan kemudian kami bentuk kalian. Nah ini apakah hukum syar'i? Bukan, karena dia hanya yata'allaq bi zawatul mukallaf, khalaqnakum, yang kalian diciptakan. Atau ya berkaitan dengan jamaah. Misal wa yauman nusayyirul jibal, dan di mana kami menggiring bumi-bumi, pegunungan. Atau berkaitan dengan zatnya Allah Ta'ala, la ilaha illallah, itu bukan masuk hukum syar'i. Atau dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tapi dari sisi dia hanya kabar saja. Mengkhabari bahwasanya perbuatan kamu itu diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di sini enggak ada hukum syar'inya. Ai la yustafadu minhu hukmun min al-ahkam syar'iyyah al-khamsah, al-wujub hurmah, enggak ada di sini. Jadi yang kita bahas di sini meskipun kata-kata hukum di sini alnya al wal hukmu ini alil ahdi, yaitu ahkam syar'iyyah. Wal hukmu ai wal hukmu syar'i, alif lamnya itu lil ahdi zikri. Dan ahdi kan ada beberapa, ada ahdi zikri, ada ahdi zihni. Ya kan ya? Ini ahdi al-zikri karena sebelumnya disebutkan di ta'rifnya ya, ta'rif ini al-wal itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ya kan ya? Berarti zikir ahdi al-zikri. Jadi kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu sebenarnya juga fungsinya sama dengan perkataan ulama yang mendefinisikannya dengan bil iqtida. Bil iqtida itu iqtida litar atau iqtida lil fi'l. Kalau iqtida lil fi'l berarti dia wajib atau sunnah. Kalau iqtida litar berarti dia haram atau makruh. Kalau takhir juga dia termasuk mukallaf. Dari sisi bahwasanya seorang mukallaf, seorang yang muslim itu diberikan taklif untuk meyakini bahwasanya ini hukum syar'i. Karena itu orang yang meyakini mubah, dia tahu itu mubah, tapi dia ngomong hukum mubah itu sebagai salah itu sama dengan orang yang melakukan keharaman. Sama, nggak boleh. Dari situ. Jadi kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu fungsinya oleh Imam Tajul Subki itu difungsikan seperti beli itu atau takhir. Tapi di sini juga memang ada kekurangan karena di sini tidak menyebutkan wabahnya. Karena hukum syar'i itu ada dua macam. Hukum syar'i ada dua macam. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Ya kan? Hukum hukum syar'i yang taklifi, ya yang 5 itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tapi yang wad'i, sabab, al-warid sababan mubahnya nusuhin wa fasidan. Itu 5 juga. Tapi di sini tidak disebutkan. Karena itu ulama yang lain memilih definisi yang lain yang lebih mencakup. Seperti itu. Taklif, kata-kata taklif sendiri itu ada definisinya. Taklif itu nanti dibahas di matan yang berikutnya. Ada itu ilzamu ma fihi kulfah. Ini juga dipakai kritikan oleh para ulama yang mengatakan bahwa definisinya Tajul Subki itu enggak mencakup mubah. Kenapa? Karena min haitsu innahu mukallaf itu harus ada taklifnya. Sedangkan taklif itu ilzamu ma fihi kulfah. Mewajibkan sesuatu yang ada beratnya. Sedangkan mubah itu tidak ada kulfanya sama sekali. Ya juzu fi'luhu wa ya juzu tarkuhu, ya kan? Karena itu dia nggak masuk. Karena itu takrif ini fihi kusur.
Menurut para ulama yang mengkritiknya. Usulnya karena dia ghairu jami'. Ghairu jami' likismin min al-aqsam al-hukm syar'i. Yaitu mubah. Nggak masuk karena itu dipilih yang lain. Ala kulli hal beliau memilih ini karena ada alasan, di mana kadang alasannya mungkin disepakati oleh ulama yang lain, terkadang tidak disepakati. Oke, kita masuk ke syarahnya. Qala az-Zarkashi lamma 'arrafa al-fiqha bil hukmi wajaba ta'riful hukmi. Berhubung musannaf telah mendefinisikan fikih dengan hukum, yaitu al-fiqh wa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ya kan ya? Maka wajib mentakrif hukum. Supaya apa? Supaya setiap kata yang ada dalam definisi itu dipahami semuanya. Karena ilmu usul fikih itu sama dengan ilmu-ilmu akhlak yang lain, itu ilmu mustalahat. Ilmu yang mabniun alam istilah. Setiap kata yang dipakai, ditulis dalam kitab-kitab usul fikih dan ilmu akhlak secara umum, dia itu ada istilahnya, ada definisinya. Karena itu harus dihafalkan paling tidak definisinya. Paling tidak definisinya. Karena ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu akhlak secara umum itu ilmu istilah. Karena itu ada bagian yang belum didefinisikan juga didefinisikan. Supaya tidak kemana-mana. Berhubung telah mendefinisikan fikih, maka juga harus mendefinisikan hukum. Karena hukum juga diambil atau terdapat dalam definisi fikih. Wal alif wal lam fihi lil ahdi ay asy-syar'i. Alif dan lam dalam kata al-hukmu itu lil ahdi dzikri maksudnya. Berarti maksudnya al-hukmu syar'i. Berarti ini adalah definisi hukum syar'i, bukan hukum yang lain. Karena ada hukum yang lain selain syar'i, yaitu hukum akli. Hukum akli. Liyuhtaroza bihi anil akli, agar bisa meninggalkan atau dikecualikan dari hukum akli. Karena hukum akli bukan definisi bukan ini. Hukum akli ada. Hukum akli itu ada definisi yang lain. Tapi bukan pembahasan usul fikih. Dia pembahasan ilmu kalam. Tahu nggak? Jadi sekedar hukum, ini hukum. Hukumnya mana? Ini hukum syar'i atau hukum akli dulu. Gitu. Kalau orang yang usul fikih, orang yang paham usul fikih, itu selalu mentafsir. Hal yang perlu ditafsir. Yang tidak perlu ditafsir. Tapi kalau dia ngomongnya mujmal, terus untuk menghukumi yang lebih akhlas, itu salah. Nggak bisa. Enggak. Karena dalil ad-dalilul a'am la yufidu matlub al-akhas. Nggak bisa. Ente menggunakan argumen yang lebih umum daripada yang ingin ente tuju. Itu nggak pas. Nggak bisa. Berarti para ulama sudah mengatakan ad-dalilu a'amma minal mudda'. A'ammu minal mudda'. A'ammu minal matlub. Itu nggak pas. Istidlal itu harus bil musawi. Al-istidlalu bil musawi. Nah, seperti itu. Jadi hukum sendiri itu ada hukum syar'i, hukum akli. Hukum syar'i ada dalam usul fikih, hukum akli ada dalam ilmu kalam. Wa bihadhil qarinatu istaghna al-musannif wa at-taqlid. Dengan korena ini apa? Ada alif lam lil ahd. Maka musannif tidak lagi butuh mentakyid. Takyid dengan al-hukm syar'i, wal hukm syar'i enggak perlu dibuang. Karena ini adalah kitab matan yang benar ala ikhtisar, mabniun ala ikhtisar. Ya kan ya? Fal khitabu jinsun wal muradu bihi ma wujjiha min al-kalami nahwa al-ghairi li ifadatihi. Khitab ini termasuk jenis. Kalau dalam bahasa pandik ada jenis, ada fasal, ya kan? Ini jenisnya itu khitab. Yang dimaksud khitab itu ma wujjiha min al-kalami nahwa al-ghairi li ifadatihi, yaitu apa yang diarahkan atau kalam yang diarahkan kepada orang lain agar dipahami. Berarti maksudnya adalah ay al-mukhatab bihi. Karena al-muwajjah ila al-ghair wal mukhatab bihi. Enggak. Wa bi idhafatihi ila Allah Ta'ala yakhruju khitabu ghairihi. Dengan menyandarkan khitab kepada Allah, yaitu khitabullah, maka khitab selain Allah keluar dari definisi ini. Berarti kita tidak bahas kitab yang lain, kita hanya membahas kitab Allah. Dan terus
Sunnah itu bagaimana? Padahal sunnah juga termasuk sumber hukum syar'i. Ya, bi'tibari anna rasul muballighun anillah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalamnya Rasul itu juga termasuk khitabullah bi'tibari anna rasul muballigh li ummati kalam Allah. Makna kalamillah. Karena itu jelas dalam Al-Quran apa yang diomongkan oleh Rasul itu adalah wahyu itu sendiri. Jadi Al-Quran dan Sunnah memang levelnya Al-Quran martabat pertama, martabat kedua. Tapi dalam istimbar, kilahuma fi martabatin wahidah. Yang sakhul Quran, as-Sunnah, wa tansakhuhu. Tansakhul Sunnah, Al-Quran bisa. Ya, yukhassisul Quran, as-Sunnah, wa yukhassisul Sunnah, Al-Quran bisa. Menurut Syafi'iyah, menurut Hanafiyah enggak. Ada tafsir dalam Hanafiyah yang saya tidak ingat jelas, tapi yang pasti ini adalah menurut mazhab Syafi'i dan yang rajih menurut mazhab Syafi'i. Jadi dalam hal itu Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa dijadikan strata. Ini yang pertama nggak bisa. Tergantung dalalahnya. Kalau dalalahnya pasti, ya dia lebih diunggulkan, akan bisa menasah atau bahkan bisa mentakyid, mentaksis dan sebagainya. Jadi satu timar dan dua kita. Tapi kalau diurutkan ya Al-Quran, min haitsul hujjiyah itu berarti martabatnya yang 1, 2, 3 Al-Quran, Sunnah dan sebagainya itu min haitsul hujjiyah. Min haitsul ini. Enggak, min haitsul hujjiyah satu level, tapi min haitsul masdar itu 1, 2, 3. Tapi min haitsul hujjiyahnya salah di martabat wahid. Enggak. Jadi perlu dipahami ya, di sini hukum syar'i bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga dalam Sunnah juga. Karena Rasul itu menyampaikan wahyu dengan bahasa beliau. Wahyu yang lewat diturunkan dari Rasulullah. Wastagna an taqyidihi bil qadim. Musannif juga tidak butuh istighraq, tidak butuh mentakyid khitabullah dengan khitabullahi al-qadim. Kenapa? Karena qadim, karena kalamullah itu jelas qadim. Sudah dikatakan khitabullah atau kalamullah itu pasti qadim. Enggak ada kalamullah itu hadis, enggak ada. Kalamullah itu hadis, enggak ada. Nah, kalamullah di sini adalah hadis qadim. Berarti itu disepakati oleh para ulama Asy'ariyah. Para ulama Asy'ariyah kalamullah itu qadim. Definisi ini saya terangkan, definisi ini tidak disepakati oleh ulama Mu'tazilah. Karena ulama Mu'tazilah punya pandangan bahwa kalamullah itu makhluk, yaitu hadis. Itu maknanya maksudnya Al-Quran yang kita baca ini kalamullah. Tapi kalau Asy'ariyah enggak, kalamullah itu qadim, tapi bukan yang tertulis ini. Kalamullah itu sifatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Nah, karena itu menurut Asy'ariyah, menurut Mu'tazilah perlu melancarkan kritikan terhadap Asy'ariyah dalam hal apakah definisi ini pas dalam hubungannya dengan qadim dan hadis. Dalam kitab Minhajul Ushul disebutkan qalatil Mu'tazilah al-khitabu 'indakum qadimun wal hukmu hadithun. Dia mengatakan, orang Mu'tazilah mengatakan ini. Khitab Allah menurut kamu qadim kan Asy'ariyah, ayyuhal Asy'ariyah, ya. Sedangkan hukum itu hadis. Ya kan? Loh, kenapa kamu mentakrif al-hukmu asy-syar'i huwa kitabullah? Sedangkan hukum itu hadis. Kitabullah itu qadim. Berarti enggak bisa. La yajuzu ta'riful hadis bil qadim. Enggak boleh. Kita masih janggal. Apakah benar kritikan yang dilancarkan oleh Mu'tazilah? Tolong dikeluarkan itu kucingnya, tutup aja. Tutup itu. Kita masih janggal. Apakah benar kritikan yang Mu'tazilah terhadap Asy'ariyah bahwasanya Asy'ariyah ketika mendefinisikan hukum syar'i itu mendefinisikan yang hadis dengan qadim. Ya kan? Padahal itu nggak boleh, kalau dalam tarikh itu nggak boleh, nggak pas.
Mu'tazilah mengatakan enggak. Mengatakan ya, tetap benar. Kenapa? Li'annahu yusafu bihi wa yakunu sifatan li fi'lil abdi wa mu'allalan bihi ka qaulina halat bin nikah wa haramat bitolak. Dalam Baidawi. Beliau mengatakan orang Mu'tazilah punya 3 alasan. Kenapa hukum itu hadis? Kenapa hukum itu hadis? Alasan pertama bahwasanya hukum itu disifati dengan sesuatu yang hadis. Al-hukmu yusafu bil hudus. Wa kullu ma yusafu bil hudus fahuwa hadis fal hukmu hadis. Ada satu awal seperti itu. Misalnya gini. Seseorang nikah dengan laki-laki nikah dengan perempuan. Ya kan? Perempuan ini sebelum dinikahi dia haram dihubungi. Tapi setelah dinikahi dia menjadi halal. Perubahan antara yang awalnya haram, sebelumnya haram, kemudian jadi halal. At-taghayyur minal hilli minal hurmati ilal hilli dalilun ala anna al-hukma alladhi huwa al-hillu wa huma huwa al-hadis. Enggak. Karena at-taghayyur min alamat al-hudus. Ya ada. Berarti benar. Hukum itu hadis. Kata Mu'tazilah seperti itu. Itu argumen pertama. Bahwasanya hukum syar'i itu hadis, bukan begini. Argumen yang kedua, wa yakunu sifatan li fi'lil abdi. Al-hukmu yakunu sifatan li fi'lil abdi. Hadha al-fi'lu halalun. Wa hadha al-fi'lu haramun. Ya kan? Wa kullu ma huwa sifatun lil hadis, al-abdu huwa hadis, ya kan? Abdu huwa hadis. Wa kullu ma huwa sifatun lil hadis, fa huwa hadis. Ya kan? Berarti al-hukmu hadis. Berarti bukti itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, hukum itu juga ditaklid. Al-hukmu mu'allalun bil hudus, fa huwa hadis. Buktinya apa? Haram. Misalnya gini. Hadhil mar'ah halat bin nikah wa harumat bin tolak. Ya kan ya? Dia itu bak di situ taklil, bak. Dia menjadi halal dengan cara dinikahi. Dia menjadi haram dengan cara ditalak. Ya kan ya? Berarti buktinya bahwa hukum yaitu al-hillu wal hurmah itu buktinya adalah hadis. Karena itu kamu nggak pas mentakrif al-hukmu dengan kitabullah. Karena hukum itu hadis, kitabullah itu qadim. Tapi ulama Asy'ariyah punya pandangan yang lain. Pasti enggak pas, enggak. Ini laisa min jumlati ta'riful hadis bil qadim, enggak. Tapi min jumlati ta'rifil qadim bil qadim li'anna al-hukm syar'i inda al-Asy'ariyah qadim. Loh, dalilnya bagaimana? Oh, gini dalilnya. Kullu al-hadis huwa ta'allum. Yang hadis itu sebenarnya ta'allumnya saja. Yang tadi kritikan pertama bahwasanya hukmu yusafu bil hudus. Enggak, yang yusafu bil hudus itu ta'alluqnya saja. Jadi tadi contohnya apa? Al-nikah yang pertama itu. Nah, al-mar'atu halat bin nikah enggak itu ya. Yusuf. Wa yusafu bil hudus. Ya, annahu yusafu bil hudus. Bil hilli ya. Jadi al-mar'atu hadis. Al-mar'atu halal. Al-mar'atu mutazawwij ala al-mar'atu al-ajnabiyyah haramun. Ya kan itu disifati dengan hadis. Itu enggak. Sebenarnya itu bukan. Jadi al-mar'atu muta'alliqun bi fi'lin huwa halalun. Berarti sebenarnya yang hadis itu hanya ta'alluqnya. Jadi bukan berarti bahwasanya nikahnya seseorang ini dengan ini, seseorang dengan perempuan itu hadis, seseorang dengan perempuan itu haram, atau seseorang dengan perempuan itu halal.
kecuali dia adalah dia hanya ta'alluqnya saja. Hanya ta'alluqnya saja. Berarti hadzal rajul atau hadzal fi'lu muta'alliqun bil hudus. Muta'alliqun bil hukmi syar'i. Nah, hukum syar'i itu qadim. Berarti misalnya perbuatan nikah atau tolak ya kan. Perbuatan nikah atau tolak. Itu perbuatan hadis kan. Ini hadis kan. Perbuatan yang ada di alam semesta. Ini hadis sama hadis. Dia muta'alliqun. Berarti al-hurmatu ya al-halalu al-hillu wal-hurmatu muta'alliqun bil hudus. Berarti ya dia berkaitan dengan hadis tapi hukumnya sendiri itu qadim. Jadi yang menurut Asy'ariyah yang hadis itu ta'alluqnya saja. Misalnya gini, kita percaya bahwasanya Allah mewajibkan kita sholat. Ya kan ya? Perintahnya Allah itu sekarang atau sejak zaman azal? Sejak zaman azal dan itu qadim karena Allah berkata sejak dari zaman azali wa aqimus shalah. Ya, tapi sholatnya kita yang disifati dengan sholat as-sholatu wajibah, sholatuna wajibatun, itu hadis karena kita pelaksananya dalam. Jadi sebenarnya hadis itu pelaksanaannya ta'alluqnya, tapi kitab yang kita bahas kitab Allah itu qadim. Berarti hanya saja kitabullah muta'alliqun bi fi'li al-mukallaf. Di sini kan kitabullah al-muta'alliq bi fi'li al-mukallaf. Kitabnya Allah qadim, muta'alliqnya, ta'alluqnya itu yang hadis. Itu bagaimana? Masa boleh seperti itu? Allah memerintahkan sesuatu padahal nggak ada wujudnya. Kita ada nggak wujudnya di zaman azal? Tidak ada. Dari bentuk fisik tidak ada. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Buktinya dalam tafsir furu'iyah, tafsir fikih itu banyak sekali huruf-huruf fikih yang mengatakan menisbatkan atau menta'alluqkan sesuatu yang tidak ada ketika itu dengan hukum. Misalnya, anak kecil masih dalam kandungan itu ada nggak ada? Dia masih ada dalam perut, dia tidak nyata. Tapi oleh para fuqaha diberi warisan. Jika udah isi, udah diberi warisan kan? Ya. Jadi seperti itu juga. Atau juga semacam ini. Seseorang memerintahkan kepada budaknya, pergilah kamu memberi sesuatu besok. Ucapannya itu sekarang, tapi pelaksanaannya baru besok. Ya kan ya? Berarti sama dengan kitabullah yang qadim itu. Wa aqimus shalah, ai hala kaunikum maujudin. Nah. Kalau nggak ada, berarti belum ada. Hala kaunikum mukallafin maujudin. Sama seperti itu juga. Berarti boleh. Pembahasan tentang hukum syar'i yang itu qadim dan hadis itu agak ribet sekali, agak rumit. Karena itu berkaitan langsung dengan ilmu kalam. Dan juga tadi kritikannya diantaranya yaitu wa yakunu mu'allalan bil hudus. Enggak, dia bukan taklil. Karena sholat, ya kan ya? Sholat, puasa, perbuatan af'al mukallaf itu mu'arrifun bil hukmi, bukan mu'allalan atau bukan menjadi illah. Kalau illah itu qadim. Ala kulli hal itu nanti pembahasannya saya terlalu panjang nanti masalah itu karena itu ilmu kalam. Saya tidak bisa menyingkatnya. Yang pasti intinya di sini kalamullah itu qadim menurut Asy'ariyah. Kalamullah itu qadim. Jadi agak rumit di sini dalam definisi hukum syar'i. Karena itu ulama Hanafiyah punya cara yang lain supaya keluar dari ini. Karena kan ini kan agak rumit. Rumitnya di sini. Karena Asy'ariyah mengatakan al-hukmu syar'i itu qadim. Ya kan ya? Hukum syar'i itu qadim. Kitabullah qadim juga. Ya kan ya? Mendefinisikan hukum syar'i itu sebagai kitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallaf. Itu adalah thariqatul Asy'ariyah. Thariqatul Asy'ariyah wa Syafi'iyah. Tapi kalau thariqatul Maturidiyah,
Tariqatul Hanafiyah enggak seperti itu. Ulama Maturidiyah mengatakan hukum syar'i yang dimaksud indal usuliyin itu hadis memang. Tapi kalau hukum syar'i indal mutakallim itu baru yang qadim. Kenapa? Karena hukum syar'i yang dimaksud dalam usuliyin itu muta'alliqun bil alfaz. Ya kan ya? Pembahasan usul fikih itu ya ta'allaq bil alfaz. Alfazul Quran wal alfazus sunnah. Sedangkan alfaznya di sini itu hadis. Itu hadis. Jadi sebenarnya kritikannya Mu'tazilah di sini itu wajib. Kalau dalam menurut Maturidiyah ini kritikannya Mu'tazilah kepada Asy'ariyah dalam definisi ini agak beralasan. Kenapa? Karena yang sejak dari awal kita bahas itu lafaznya Al-Quran dan As-Sunnah. Lafaznya Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan lafaznya sendiri itu sepakat Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu sepakat bahwa sebenarnya itu hadis. Lafaznya madlunya enggak? Ada mal alfaz, ada malfuz bihi. Ada ini dalil. Kalamullah itu dalil mushaf yang ada dalam surah dalilun di kalamillah. Madlulnya itu baru yang qadim menurut Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah lebih cenderung ke pendapatnya Mu'tazilah dalam hal pendefinisian hukum syar'i. Karena sejak dari awal itu pembahasan usul fikih, pembahasan tentang alfaz. Sedangkan alfaz itu tidaklah qadim. Alfaz itu hadis. Itu yang dirajikan oleh Syekh Bakhit Mutili dalam Sulamul Usul, Kasih ala Ahlisul. Dia menyanyikan kenapa sih definisi hukum syar'i menurut Asy'ariyah dan jumhur usul itu ikut definisi yang semacam ini yang agak rumit, menghubungkan sesuatu yang qadim padahal pembahasan kita sejak dari awal itu hadis. Padahal sejak dari awal hukum syar'i di sini adalah hadis. Hukum syar'i indal usulin karena ya ta'allaqu bil alfaz. Bukan ya ta'allaqu bi ilmillah, ya ta'allaqu bi usulid tidak. Ini seperti itu. Tapi ada ulama lain yang membela karena sebenarnya sejak dari awal Asy'ariyah di sini ingin menutup bab tentang kalamullah itu makhluk. Berbahaya. Kalau dibuka lebar seperti ini, kalamullah itu makhluk. Padahal sebenarnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah di sini khilafnya itu sebenarnya khilaf lafzi sebenarnya. Khilafnya Mu'tazilah dengan khilafnya Asy'ariyah dalam kalamullah makhluk itu khilafnya lafzi. Karena yang dimaksud Asy'ariyah itu menuju ke sini, Mu'tazilah menuju ke sana, beda. Yang dimaksud bahwasanya kalamullah itu makhluk menurut Asy'ariyah, kalamullah itu makhluk menurut Mu'tazilah. Itu yang dimaksud ya yang kita baca ini. Yang kita baca yang dia dicetak ada hurufnya, dari ada awalnya terus ada akhirnya yang bisa dikeluarkan. Hurufnya di sana itu semuanya adalah hadis. Karena nggak mungkin itu nggak hadis. Tapi Asy'ariyah menutup pintu itu supaya orang tidak mengatakan nanti kalamullah itu hadis. Ada adabnya di situ. Jadi logika adab. Tapi ala kulli hal Asy'ariyah dan Mu'tazilah memiliki pandangan yang disayangkan di sini. Kenapa di sini pembahasannya? Ini pembahasan ilmu kalam. Kok murni padahal ada sisi usul fikihnya. Kok malah yang ditonjolkan di sini sisi ilmu kalamnya? Yaitu hukum syar'i yang itu qadim. Karena itu ulama Asy'ariyah, usul fikih ulama Asy'ariyah di sini tidak bisa keluar dari hukum syar'i yang hadis itu sendiri. Karena itu mereka mengatakan khitabullah al-muta'alliq bi fi'il mukallaf. Kalau sudah muta'alliq itu otomatis kaitannya dengan yang khusus. Ya kan ya? Karena itu tafsirannya dalam usul al-muta'alliq ai ma min sya'nihi an yata'allaq. Punya potensi untuk ta'alluq supaya pemanggilan. Kalau khitabullah yang langsung muta'alliq berarti sudah. Kalau dia sudah masuk kaitannya muta'alliqnya di sini itu sudah berkaitan, berarti dia khusus memang. Tapi karena itu dialihkan tafsirannya oleh misalnya juga ai ma min sya'nihi an yata'allaq. Berarti dia punya potensi berkaitan. Berarti khitabullah itu tapi punya potensi ta'alluqnya itu hadis. Ya kan ya? Tapi kalau sejak dari kalau Maturidiyah enggak. Ini kalau sudah muta'alliq, ya itu hadis. Nah, terus yang kodimnya mana? Kita bahas itu. Kodimnya itu pembahasan yang lain, pembahasan dalam ilmu kalam. Sebentar, tolong ambilkan air putih. Pakai gelas di situ ada di ceret ya, ceret.
Di kompor itu. Enak. Nah. Ulama Hanafilah atau yang disebut sebagai mutakallim yang usulin fuqaha itu mendefinisikan hukum syar'i bukan khitabullah, tapi asarul khitabillah. Kalau sudah asar khitabillah berarti dia hubungannya adalah sesuatu yang hadis. Kalau mutakallimin, usulin yang mutakallimin, khitabullah, wal hukmu syar'i huwa khitabullah. Di sini cuma dibaca di bawah هذا تعريف للحكم في اصطلاح الأصوليين أما في اصطلاح الفقهاء فهو مدلول خطاب الشرع وآثاره. Kalau sudah asar berarti dia adalah hadis. وسبب اختلاف التعريفين أن علماء الأصول yaitu usuliyin nazaru ilaihi min nahiyati masdarihi. Asy'ariyah memandangnya ini dari sisi sumbernya. Sumbernya hukum syar'i, hukum fikih dan sebagainya itu sumbernya langsung dari Allah. Karena itu dia madlulu khitabullah. Kalau madlul dia otomatis dia harusnya qadim. Wal fuqaha'u fal hukmu sifatun lahu faqalu innal hukma khitabullahi ta'ala khitabullahi ta'ala. Ya. Karena hukum adalah sifatnya Allah, maka dia menjadi qadim juga. Wal fuqaha'u nazaru ilaihi min nahiyati muta'allaqihi. Dari sisi tempat keterkaitannya, yaitu fi'lul mukallaf. Ya kan? Kalau fi'lul mukallaf, dia fi'lul mukallaf jelas hadis. Faqalu innal hukma madlul khitabi wa athar. Karena itu madlul khitab wa atharu berarti dia sudah hadis. Karena itu khilafnya di sini sebenarnya khilafnya Asy'ariyah, khilafnya Maturidiyah, khilafnya Mu'tazilah, sebenarnya khilafnya khilaf lafzi. Karena yang mereka bicarakan itu dua hal yang berbeda. Para fuqaha, para Maturidiyah itu punya kecenderungan yang sama dengan Mu'tazilah, yang mereka memandang dari sisi asarnya. Kan kita bicarakan adalah asarnya, yaitu asarnya khitab. Kalau asarnya khitab sudah hadis. Asarnya khitab itu apa? Yaitu fi'lul abdi. Fi'lul abdi itu alladzi huwa wajibun, alladzi huwa sunnatun, alladzi huwa mandubun, alladzi huwa mustahabun. Itu semuanya adalah asarnya, pengaruhnya, efeknya. Kalau sudah efek berarti dia maksudnya ke dalam ilmu kalam itu hukum tanjizi al-hadis. Hukum tanjizi itu sudah dilakukan. Yang dilakukan tanjizi hadis. Ya kan? Kalau ulama usuliyin, mutakallimin, mereka membawanya itu dalam hukum yang suluhi dan hukum tanjizi yang qadim. Tanjizi yang qadim. Tapi kalau fuqaha itu membawanya hukum syar'i itu dibawa ke dalam hukum tanjizi yang hadis. Itu saya hubungkan supaya nanti kalian kalau baca ilmu kalam itu juga tahu keterikatannya ilmu kalam dengan ilmu usul fikih di sini. Perikatannya seperti ini. Suluhi. Ya potensi. Jadi suluhi. Karena ketika ada suluhi atau maknawi, wa yata'allaqul amru bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan kalau dalam usul. Wa yata'allaqul amru bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan ay suluhiyan. Jadi gini, kita itu sudah tercatat dalam lauhil mahfuz, kita akan orangnya wajib jadi muslim melakukan sholat dan sebagainya. Tertulisnya di lauhil mahfuz itu suluhi, maknawi. Dia bukan tanjizi, dia bukan dalam level takdir. Bukan dalam level takdir. Tapi di sana juga tertulis dalam masalah seseorang ini melakukan sholat. Tapi tertulisnya dalam level tanjizi yang qadim, belum aksi. Nah, kalau kita sudah aksi itu tanjizi yang hadis. Tanjiz itu melakukan al-fi'l. Tanjiz itu al-fi'l, aksi. Ya kan ya? Jadi yang qadim itu suluhi, yang qadim dan tanjizi qadim. Khitab, hukum seperti itu. Jadi ada nanti dibuka lagi, saya belum buka lagi. Pokoknya itu ada 3 hal itu.
Ada tanjizi qadim, ada suluhi, ada tanjizi yang hadis. Perbedaannya suluhi sama tanjizi qadim. Kalau suluhi dia itu hanya sekedar mengatakan bahwasanya orang ini ada. Ada, levelnya itu belum perbuatan. Tapi kalau orang ini melakukan sholat, nah, kadang melakukan sholat, tapi tercatat di situ, maka dia tanjizi, tapi yang qadim. Tapi kalau tanjizi hadis, kita sudah melakukannya. Nah, fuqaha itu membawa hukum syar'i itu langsung ke level yang kita sekarang ini. Tapi kalau Asy'ariyah, karena mereka takut, khawatir nanti dianggap bahwasanya, wah ini hukum syar'i atau fikih ini bukan sumbernya bukan langsung dari Allah karena dia hadis. Khawatir itu karena itu mereka dibawa ke yang level yang sebelumnya supaya ada haibahnya, supaya ada wibawanya di mana fikih yang merupakan hasil dari istinbat itu istinbat dari sesuatu yang qadim. Istinbat dari sesuatu yang qadim. Jadi lahu qudsiyah. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami. Kenapa Asy'ariyah membawanya ke situ? Tapi ala kulli hal khilafnya mereka itu sebenarnya khilafnya lafzi. Khilafnya lafzi. Wal muta'alliq bi fi'lil mukallafi yukhriju arba'at asya'. Kata-kata wal muta'alliq bi fi'lil mukallafi itu bisa mengeluarkan 4 hal. Pertama, ma ta'allaqa bi dzatihi. Yaitu yang berkaitan dengan zatnya Allah sendiri. Nahwu Allahu la ilaha illahu. Itu bukan hukum syar'i. Yang kedua, bi fi'lihi nahwu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Perbuatannya. Ini perbuatan dia maksudnya af'alullah. Maksudnya af'alullah. Maka dia bukan hukum syar'i. Wabil jamadat. Maka Allah bil jamadat. Wa yawma nusayyirul jibal. Itu juga bukan hukum syar'i. Wabidawatil mukallafin. Nahwu wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dan dengan zat-zatnya orang yang mukallaf. Dan sungguh, demi sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Itu bukan hukum syar'i. Ayat ini la yustafadu minhu hukmus syar'i. Ya. Wa innama afradal mukallafa wa lam yajma'hu li'alla yarida 'alaihi ma yata'allaqu bi mukallafin wahidin ka wa khawasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musannif memufradkan kata mukallaf, tidak menjamakkannya seperti ta'rif ulama yang lain yang mendefinisikan di af'alin mukallafin, agar tidak ada kritikan pada tarifnya yang berkaitan dengan mukallaf wahid, di mana ada perintah yang hanya ditujukan bagi satu mukallaf. Kenapa kamu menjamakannya? Berarti kamu tidak mencakup semua hukum taklif yang ada, karena ada hukum taklif yang ta'allaqa bi wahidin wa ta'allaqa bil katsir. Yang ta'allaqa bi wahidin itu enggak terkait. Apa yaitu khawasun Nabi? Seperti khawasun Nabi. Khawasun Nabi itu hanya berkaitan dengan Nabi, tidak boleh diamalkan oleh umat yang lain. Nikahnya Nabi itu hukum syar'i bagi Nabi boleh lebih dari 4. Umatnya enggak boleh ikut. Itu termasuk khawasun Nabi. Wa qawluhu min haitsu innahu mukallaf yukhriju ma ta'allaqa bi fi'lil mukallafi la min haitsu taklifuhu. كخبر الله عن أفعال المكلفين نحو والله خلقكم وما تعملون. Kata-kata min haitsu innahu mukallaf kitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf itu mengeluarkan apa hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tapi tidak dari sisi taklifnya. Tapi dari sisi yang lain. Berarti yang hukum syar'i itu hanya yang dari sisi taklifnya, bukan dari sisi yang lain. Meskipun itu muta'alliq bi fi'lil mukallaf, tapi harus min haitsu innahu mukallaf dari sisi taklif. Tapi kalau dari sisi yang lain, dia bukan hukum syar'i. Misalnya apa? Dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian semua dan apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan kita juga telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya itu kan faqauluhu wa ma ta'malun muta'alliqun bi 'amalin mukallaf. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf. La min haitsu fi'luhu
Bukan dari sisi itu perbuatan mukallaf. Tapi dari sisi khobar. Bahwasanya Allah mengkabari kita, bahwasanya perbuatan kita, semuanya itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti itu kan dari sisi khobarnya. Tidak ada iktibaknya di situ. Iktibak yang kita bisa perbuat. Ya kan? Tidak ada. Bidalili annahu ya'ummul mukallaf wa ghairu, dengan dalil bahwasanya ayat ini mencakup mukallaf dan ghairuhu. Ghairuhu apa? Ya ghairu mukallaf. Yang diciptakan oleh Allah, wa khalaqakum wa ma ta'malun, itu bukan hanya mukallaf manusia yang muslim, enggak. Tapi yang diciptakan oleh Allah semuanya. Jamadat diciptakan oleh Allah. Perbuatan jamadat juga diciptakan oleh Allah. Perbuatan atau hewan. Hewan itu diciptakan oleh Allah. Perbuatannya hewan juga diciptakan oleh Allah. Ditakdirkan oleh Allah. Apakah itu hukum syar'i? Ya. Itu bukan hukum syar'i. Karena itu ayat di sini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tidaklah termasuk ayat yang mengandung hukum syar'i. Kenapa? Karena hukum syar'i itu muta'alliq bi fi'lil abdi min haitsu innahu mukallaf. Tapi kalau ini min haitsu innahu khabar an fi'lihi, ini kan min haitsu innahu khabar kan. Hanya diberitahu. Bal min haitsu innahu makhluqun lillahi ta'ala. Kalau ini wallahu khalaqa wa ma ta'malun, itu min haitsu innahu makhluqun lillahi ta'ala. Dari sisi bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Walaysa dzalika hukman syar'iyyan, itu bukan hukum syar'i, bal huwa min babil aqaidi, tetapi itu termasuk bab akidah lal ahkam, bukan bagian hukum. Waktu qauluhu alaihi salatu wassalam silatul rahim tazidu rizqi, silatul rahim itu menambah rezeki. Wa ghairuhu dan selain teman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-qaid mughnin an qawl al-Baydawi bil itba' aw al-takhir. Qaid di sini min haitsu innahu mukallaf itu bisa mencukupkan diri dari perkataan Baydawi dalam Minhajul Ushul bil itba' aw al-takhir, karena beliau mendefinisikan kitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil itba' aw al-takhir. Kenapa? Karena yang dipahami dari min haitsu innahu mukallaf ya sama dengan yang dipahami dengan kata-kata bil itba' aw al-takhir, sama. Wa huma yustimu ikhtisas ta'alluq bi wajh taklif. Ya, karena kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu bisa memberi pemahaman pengkhususan ta'alluq biwajh taklif, dengan segi taklif, bukan dari segi yang lain. La yuqalu fahina idzin yakhruju ma siwa al-ijab wal hadr min an-nadbi wal ibahati. Tidak bisa dikatakan, nah ini kritikan. Loh, kalau kamu mengatakan bahwasanya min haitsu innahu mukallaf itu sama fungsinya dengan bil ittiba' aw takhir, itu enggak pas. Kenapa? Karena bil ittiba' aw takhir itu mencakup semua hal. Mencakup termasuk diantaranya mubah, juga termasuk nadab. Ya kan? Sunnah. Tapi kalau min haitsu innahu mukallaf itu dia tidaklah mencakup. Kenapa? Karena al-asahhu 'inda al-usuliyyin anna al-mubah laisa mukallafan bihi. Tapi ada juga pendapat rajih dalam masalah mandub, al-mandub mukallafun bihi. Tapi pendapat yang ghairu rajih mengatakan bahwasanya al-mandub ghairu mukallafun bihi. Artinya ada tidak dalam masalah al-mubah, al-nadab, al-mandub. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan mandub ghairu mukallafun bihi, maka dia bukan termasuk hukum syar'i dong menurut definisi min haitsu innahu mukallaf. Karena tidak ada mukallafnya di situ. Karena taklifnya alal qaul bi anna taklif wa ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah. Kalau tidak ada kulfahnya. Karena gini, kulfah itu apa? Kulfah itu kalau ditinggalkan dia mendapat haraj. Dia mendapatkan dosa. Ya kan? Nah ini enggak ditinggalkan dapat dosa enggak? Enggak. Mubah ditinggalkan dapat dosa enggak? Berarti dia itu bukan mukallaf menurut pendapat yang al-asah dan usulin dalam masalah mubah, tapi al-marjuh dan usulin dalam masalah mandub. Jadi minan yakhruju ma wal ijab wal hadr minan nadbi wal ibah wal karaha wa khilaf al-aula. Li'anna naqula itu tidak pas. Kenapa? Li'anna naqul, karena kita mengatakan hadhihi takhussu af'alal mukallafin. Jadi kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu bukan min haitsu innahu mukallafun bihi, tapi min haitsu innahu mukallaf. Maksudnya bahasanya kitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf.
dari sisi maksudnya takhus af'al mukallafin. Jadi ia berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Dengan perbuatan orang mukallaf dalam ilmu syar'i itu ada 5 macam. Jadi itu maksudnya sama gitu. Jadi ini Imam Zarkashi membela takdir yang digunakan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Wa qaulul fuqaha as-sabiy, wa ini masuk ke dalam kritikan-kritikan yang berkaitan dengan tarif. Misalnya gini, wa qaulul fuqaha as-sabiy yusabu wa yundabu lahu kulluhu ala sabili tajawuzi 'inda al-usuliyyin. Beliau mengatakan seperti ini seolah-olah ada kritikan dari pihak yang lain yang mengatakan saya tidak terima. Kamu mengatakan bahwasanya kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu sudah mencakup semuanya. Karena buktinya di sini para fuqaha mengatakan sofi itu bisa diberikan pahala, ya kan ya? Dan juga dia diberikan disunahkan melakukan beberapa hal, ya kan ya? Tapi kenapa itu tidak termasuk mukallaf? Karena bil ijma' sofi itu bil ijma' dia ghairu mukallaf. Karena asas taklid wal aql wal bulugh, ya kan ya? Asas taklid wal aql wal bulugh. Nah, karena itu sofi, kenapa para fuqaha mengatakan as-sofi huwa wa sofi yundabu lahu fi'lu syai'in wa sofi yusabu. Misalnya ada sofi anak kecil diajak haji atau diajak melakukan perbuatan yang baik, dia diberi pahala, Bahkan disunahkan, diajarkan untuk melakukan sholat, diajarkan dari itu disunahkan, ya kan ya? Loh, berarti sofi itu mukallaf? Enggak, padahal kita sepakat ya, itu bukan mukallaf, ya kan ya? Tapi kenapa kata-kata kamu min haitsu innahu mukallaf itu bisa digunakan untuk menggantikan itu awal takhir? Padahal enggak, ya kan ya? Padahal enggaknya di mana? Padahal sofi misalnya, sofi itu ghairu mukallaf, tapi perbuatannya bisa disifati sebagai perbuatan yang sunnah, perbuatannya diberikan pahala, ya kan ya? Padahal bukan mukallaf. Kenapa kalau tadi min haitsu innahu mukallaf? Kalau beribadah taksir kan jelas, ya kan? Itu kan jelas. Bahwasanya dia itu ada tuntutan, ada larangan. Berarti itu kan sofi itu dituntut dan dilarang memang, tapi ala sabili taklif. Tapi ala sabili targhib. Kenapa sholat diwajib dianjurkan untuk anak kecil umur 7 tahun diperintahkan? Kenapa? Ala sabili targhib supaya nanti ketika besar dia terbiasa, padahal dia belum balik, dia belum mukallaf. Nah, dijawab wa qaulul fuqaha aswabi yusabu wa yadbulu kulluhu ala sabili tajawuz inda usuliyyin. Itu semuanya menurut Imam Zarkashi. Itu enggak pas kamu gunakan kritikan ini terhadap kritik. Kamu gunakan kata-kata ini, kalimat ini, argumen ini untuk mengkritik definisinya Imam Tajuddin min haitsu innahu mukallaf. Itu enggak pas karena kulluhu ala sabili tajawuz. Itu tajawuz saja. Menurut usuliyyin tajawuz. Karena sebenarnya sofi yusab wa yadbulu itu tidak benar-benar dia yundabulahu, tapi yang yundabulahu siapa? Wali. Anak itu nggak bisa diperintahkan. Ya kan? Kalau pahalanya siapa? Pahalanya apa? Pahalanya itu pahala min babil fadl saja, bukan min babil taklif. Fadl. Fadlnya Allah, karena Allah itu punya fadl, keutamaan memberikan sesuatu min ghairi istiqaq. Nah, sofi itu dia itu melakukan perbuatan itu tanpa akal. Dia tiba-tiba sholat kayak gini, Allah atau bacaan Quran tanpa akal, tanpa mikir itu diberikan pahala atau enggak. Loh, kok bisa diberikan pahala? Padahal asal-usul kalau itu taklif, dia belum taklif, dia belum berakal, dia tidak ada dorongan ikhtiarnya. Berarti enggak pas itu, enggak, itu membabil fadl saja. Membabil minnahnya Allah, fadlnya Allah, orang yang meskipun enggak mukallaf melakukan perbuatan baik dikasih pahala. Karena itu membabil tajawuz, tidak usul tajawuz saja. Tajawuz itu dia itu keluar dari kaidah gitu. Keluar dari kaidah menjadi majas saja, bukan hakiki. Mereka bukan benar-benar yusabu, bukan benar-benar yusabu minal qaidah. Tapi dia yusabu menjadi fadl. Fala yakun nasib wala kara illa fi syai'in sanad. Tapi benar. Tidak ada nasib dan kara kecuali dalam perbuatan mukallaf. Sofi laisa mukallaf. Berarti sofi ketika perbuatan sofi Allah yusufu bin mandub bi annahu mandubun ilaihi, berarti dia itu ala sabili tajawuz dan usulin. Tajawuz saja.
Wa hadza amrun mafrughun minhu 'inda usul. Ini perbuatan, ini pembahasan yang sudah dibahas dituntaskan menurut usul. Tuntas bahwasanya sobi laisa mukallafan bihi wa kullu ma fa'alahu sobi fa huwa ala sabili tajawuz. Li'anna fi'la sobi la yata'allaq bil af'al bil ahkam syar'iyyah al-khamsah. Enggak. Fi'lu sobi la yusafu bil dzat wa bil wujub wa bil karahah wa bil enggak. Apa? Dia juga mencakup. Jadi kalau dia mengatakan al-sobi yusabu wa yudablu ala sabili tajawuz. Ya. Nabbahu alaihi biqaulihim al-muta'alliq bi af'alil mukallafin kaza qalahu al-musannif. Para usuliyin memberikan peringatan atau mengingatkan hal ini dengan kata-kata pesan berkata mereka al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Situllah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Kaza qalahu al-musannif. Karena itu yang sofi tidak termasuk mukallaf, karena itu dia tidaklah disifati dengan hukum syar'i. Wa sabaqahu ilaihi al-Hindi. Nah, ternyata musannif di sini telah didahului oleh Imam al-Hindi. Faqala ad-dalilu ala annahu la yata'allaqu bi fi'li as-sabiyyi hukmun syar'iyyun al-ijma'. Ijma' telah mengatakan dalil bahwasanya perbuatan anak kecil itu tidaklah berkaitan dengan hukum syar'i, itu ijma'. Dalilnya ijma'. Karena li'annahum ajma'u ala anna fi'la as-sabiyyah la yata'allaqu bi hukmin syar'iyyin la yusafu bi annahu haramun bi annahu mandubun bi annahu makruhun bi annahu enggak la yusafu bihi. Enggak. Fa innal ummata ajma'at ala anna syart at-taklifi al-aqlu wal bulugh. Umat bersepakat bahwa syarat taklif itu ada akalnya berfungsi dan sudah balik. Kalau belum balik berarti akalnya belum tuntas. Ada akalnya tapi belum tuntas. Kalau orangnya majnun itu ghairul aqil. Tapi kalau sofi itu ghairul balik. Wa idza intafat taklifu anhum li faqdi syartihi intafal hukmu syar'iyyu an af'alihim. Jika taklifnya tidak ada mereka karena tidak ada syaratnya, maka hukum syar'i juga tidak ada dari perbuatan mereka. Ya kan? Tidak bisa disifati perbuatan anak kecil itu sunnah atau makruh atau wajib. Nah, itu kritikan pertama. Jadi beliau tidak menyebutkan bahwa ini kritikan orang, tapi langsung dijawab. Berarti annahu yuqaddiru su'alan wujha ilaihi. Nah, tapi seperti itu. Itu cara para ulama menuliskan kitab tulasnya. Terkadang beliau tidak mengatakan fa'in kila kulna, enggak. Tapi langsung dikatakan takrirul jawab. Nah, takrirul jawab dia dulu ala wujudi as-su'al qablahu wa huwa mahdhuf. Soalnya seperti ini takrirnya. Makanya saya terangkan ini. Karena coba dulu kok waqulu fuqaha tiba-tiba seperti itu jawaban dari kritikan yang tidak disebutkan di sini. Karena yufhamu min as-siyaq. Di antaranya lagi kritikannya wal makna min ta'alluqid dhamani bi itlaqis sabi adrul wali bi ikhraji bil maliha. Kritikannya ini juga. Wal makni min ta'alluqid dhamani bi itlaqis sabi. Para fuqaha itu mengatakan demikian. Para fuqaha punya keterangan seperti ini. Idza atlaqa sabiyyu awil bahimatu fa fihi adhaman. Jika anak kecil merusakkan barang atau hewan piaraan seseorang itu merusakkan barang, fa fihi adhaman, ada dhamannya, harus ganti rugi. Berarti sabi juga harus ganti rugi dong. Bahima yang bukan mukallaf juga harus ganti rugi dong. Berarti ini bertentangan dengan kaidah bahwasanya yang berkaitan dengan hukum syar'i itu hanya mukallaf, padahal sabi dan bahima itu bukan mukallaf, ya kan ya? Ya kan ya? Dikatakan wal makni min ta'alluqid dhamani bi itlaqis sabi, dan yang dimaksud dari keterkaitan dhaman dengan perusakan seorang anak kecil adalah amrul wali bi ikhraji min malihi, yaitu memerintahkan seorang wali, yaitu walinya sabi ini, untuk mengeluarkan dhaman,
membayar doman dari hartanya. Dari hartanya sobi tadi. Jadi sebenarnya seolah-olah itu diberi seolah-olah sebenarnya hukumnya taklifnya itu untuk walinya yang itu mukallaf, bukan itu sobinya. Enggak. Jadi Allah sabili jauh sudah usulin semuanya tentang jauh. Sekarang sudah usul enggak. Mukallaf itu hanya al-baligh al-aqil. Al-mukallaf wal baligh wal aqil. Nah. Jadi kalau ada hal-hal yang seolah-olah dia itu dibebankan kepada yang itu mukallaf, maka harus ditakwil. Wa qala Syekh Taqiyuddin abbara ba'dhum bi af'al al-ibal yashmula admana al-muta'alliqa bi fi'li sabiyyi wal majnun. Wa man istabara at-taklif radda dhalika al-hukma ila al-wali wa taklifuhu bi ada'ihi qadra al-wajib. Karena kritikan yang dikatakan bahwasanya as-sabiyyu la idza atlafa as-sabiyyu fa fihi dhaman, maka beberapa ulama usuliyyin itu ingin menghindari doman-doman ini, karena itu mereka mentakrifkan hukum syar'i dengan kata-kata yang lain, yaitu khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-ibad. Karena sabi juga ibad, ya kan ya? Bahimah juga ibadullah, apa ibadullah? Artinya ciptaan Allah. Ya kan? Supaya masuk, doman-doman ini masuk. Agar doman yang berkaitan dengan perbuatan sobi dan majnun itu juga masuk. Kalau dia kata-kata mukallaf, maka nggak masuk sobi dan majnun, nggak masuk. Itu menurut ulama lain yang memilih definisi yang lain. Supaya doman ini masuk, doman sobi, doman majnun masuk. Orang majnun gila, dia merusakkan barang, ya kan ya? Tiba-tiba terus dia sadar, udah sembuh. Apakah dia barangnya itu wajib diganti? Wajib. Kalau itu wajib. Kenapa? Dia perusakan. Halak kaunihi majnunan. Loh, kan majnun baru mukallaf. Berarti la yusafu bil hurma wa bil dhaman wa kada. Enggak. Iya, wajib. Ya kan ya? Karena itu ulama lain memilih kata-kata muta'alliq bi fi'li al-ibad, bukan bi af'al al-ibad, supaya orang majnun dari sofi juga ketika merusakkan barang itu juga harus menggantinya. Tapi ulama yang waman istabara taklif tapi orang ulama yang memandang harus taklif pada di af'al mukallafin menggunakan redaksi al-muta'alliq di af'al mukallafin, radda dzalika hukma ila al-wali, mengembalikan hukum tadi hukum doman bi itlaf bahima wa sobi, itu mengembalikan ke wali. Ya, enggak, ini sebenarnya ala 1/5 saja. Meskipun sapi doman, yang domannya itu sebenarnya bukan anak kecilnya, tapi yang domannya adalah walinya. Wa taklifu biadai qadri wajibi. Dan mentaklif walinya dengan cara apa? Dengan cara membayar sesuai kadar kewajibannya. Kewajiban mengganti doman tadi. Enggak. Jadi dialihkan, ditakwil supaya definisinya tetap benar. Qultu wa kadzal qawlu fi itlaf al-bahimati wa nahwihi fa innahu hukmun syar'iyyun wa laysa muta'alliqan bi fi'lil mukallafi. Saya Zarkashi mengatakan demikian juga pembahasan tentang perusakan hewan dan selain hewan ketika merusakan. Itu tetap urusan ini memang, tapi tidak berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Itlaful bahimah, itlaful sofi wal majnun itu juga termasuk hukum syar'i. Padahal dia tidak berkaitan dengan mukallaf, mereka bukan mukallaf kan. Wal hasradhu ila ta'alluq bi syai'il mukallafin. Tapi ulama yang mendefinisikannya harus tetap mukallaf itu mentakwilnya. Mentakwil sebenarnya mengembalikannya sebenarnya yang mukallaf itu bukan sofi dan majnun dan bahimah, enggak. Yang mukallaf adalah walinya, atau kalau bahimah sohibul bahimah. Kalau kita punya piaraan kambing, terus dia terjang rumah orang, terus akhirnya pecah kacanya, yang ganti siapa? Maksudnya kambingnya? Enggak, ya yang punya kambing. Ya kan ya? Jadi seolah-olah dia itu muwajjah li sohibul bahimah. Ya kan ya? Wal hasil raddu ila ta'alluqi bi fi'lil mukallafi.
Kesimpulannya, sebenarnya nggak ada perbedaan. Mereka khilafnya khilaf lafzi sebenarnya. Walhasilu radduhu ila ta'alluq bi fi'lil abdi illa anna ta'alluqa taratan yakunu bi wasitatin wa taratan yakunu bi ghairi wasitah. Nah, kesimpulannya, semuanya itu sepakat bahwasanya itu bi fi'lil mukallaf. Muta'alliq bi fi'lil mukallaf, baik itu sobi, majnun, ya, atau bahima, itu muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Bukan berarti bahwa sobi, majnun, dan bahima ini mukallaf, bukan. Tapi dia muta'alliq bi fi'lil mukallaf dari sisi ini illa anna ta'alluqa taratan yakun biwasitah wa taratan yakun bighairi wasitah. Ta'alluq itu terkadang tanpa perantara, terkadang dengan perantara. Kalau yang tanpa perantara itu yaitu orang yang melakukannya itu akhir wal baligh. Ya kan al-akhir al-baligh. Seorang dewasa terus merusak barang, dia wajib menggantinya. Dia itu berarti ya ta'allaqu bi fi'li hadzal rajul al-baligh al-aqil mubasyaratan biduni wasitah. Ya kan? Tapi kalau sofiyul wajib enggak, dia itu ya ta'allaqu bil wali, ya ta'allaqu bi sahibil bahimah, biwasitah itlafil bahimah, biwasitah itlafi asabi, biwasitah itlafil majnun bahwa. Jadi sama. Jadi khilaf mereka itu seolah-olah khilafnya hanya khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu apa? Khilaf lafzi itu khilafun yarji'u ila mujarrad tasmiyah. Itu pertama. Kullu khilafin yarji'u ila mujarrad tasmiyat, penamaan-penamaan. Wal asma itu khilaf lafzi. Yang kedua, ya la yata'allaqu bihi asar. La yatarattab alaihi asar fiqhiyah. Tidak ada asar fiqhiyahnya. Jadi seolah kamu mengatakan enggak bisa. Ini sah. Mau enggak, ini tidak sah. Tapi dalam prakteknya sama. Itu berarti dia khilaf lafzi. Ini perbedaannya beda. Oh ini di af'al bukan lafzi. Satunya mengatakan enggak, ini harusnya tepatnya di af'al ibad supaya mencakup domannya bahimah, domannya sofi dan majnun. Tapi prakteknya apa? Enggak, prakteknya sama. Baik ini bisa mengatakan di af'al bukan lafzi atau di af'al ibad. Kalau sofi musakan, ya sofi enggak ganti. Yang disuruh ganti ya orang tuanya. Kalau bahimah merusakkan, itu yang ganti bukan bahimahnya, tapi ya yang pilih bahimah. Jadi dia khilaf lafzi, la yatarattab alaihi athar. Wa kadza al-qawlu fi ma yathbutu bi khitab al-wad'i ala ahad al-aqwal. Demikian juga pembahasan tentang apa yang hukum yang tetap dengan khitab wad'i. Nah, ini masuk pembahasan tentang hukum syar'i al-wad'i. Menurut salah satu pendapat, fa inna zawala sababun li wujubi sholati wa huwa muta'alliqun bi fi'lil mukallaf. Ini menurut salah satu pendapat. Karena ini bisa disebutkan di sini. Jadi ada dua kecenderungan dalam memahami kitab al-wad'i. Kitab syar'i, al-hukmu syar'i itu ada dua macam. Hukmu syar'i at-taqlifi, al-hukmu asy-syar'i al-wad'i atau al-ja'li. Kecenderungan pertama itu membedakan antara hukum syar'i at-taklifi dan hukum syar'i al-wad'i. Beda. Karena itu dalam definisi hukum syar'i itu langsung dijelaskan dua-duanya. Misalnya dalam Lubul Usul, khitabuhu al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf bil ijza' aw at-takhir aw bil a'amma wal 'am wa huwa al-warid sababan syartan wa ma'na wa sahih wa fasidan. Ya kan ya? Jadi sudah jelas disebutkan sejak dari awal bahwasanya ada dua macam hukum syar'i, kitab taklifi dan kitab wad'i. Nah, ada kecenderungan ulama lain. Ulama lain mengatakan tidak ada namanya kitab wad'i. Semua kitab hukum wad'i itu tidak ada. Semua hukum itu kembalinya ke taklifi, baik itu sabab, syarat, mani', sahih, fasid, itu semuanya hukum taklifi. Kembalinya ke hukum taklifi. Cuma perlu ada takwil. Takwilnya semacam begini, misalnya ini. Ada hadzal aktu sababun lil intifa. Ya. Ada seseorang beli buku. Kemudian ada akad. Dia dengan cara ada akad, dia menyerahkan uangnya, dia mendapat temannya. Ya kan ya?
Jadi akad ini sabab lihilil intifa' al-mabit, lihilil intifa' al-musman, ya kan ya? Lihilil intifa' asyai' al-musman. Ya kan ya? Tuh. Berarti ini kan bukan muta'alliq bi fi'il lagi, bi fi'il mukallaf, ya kan? Karena itu enggak pas disebut sebagai hukum taklifi. Dia adalah hukum waqi. Karena sabab ini, akad ini, jadi hukum waqi itu kaitannya bukan langsung dengan orang. Kalau hukum taklifi yang melakukan itu orang, enggak, yang melakukan orang, terus hukumnya ini disifatkan, dilekatkan kepada orang. Misalnya saya melakukan sholat di mana sholat itu wajib bagi saya, ya kan ya? Berarti sholatnya itu nempel ke perbuatan sholat untuk kita. Tapi hukum waqi, dia itu nempelnya tidak langsung. Hadzal aqdu sababun lil intifa'. Ya. Atau yang paling jelas, misalnya dulu kusamsi sababun atau zawalu samsi sababun liwujubi sholat. Ya kan? Zawalu samsi sababun liwujubi sholat. Sholat zuhur udah bergelincir itu menjadi sebab sholatnya wajib. Nah, sholatnya wajib bagi kita ya. Kita melakukan sholat taklifi. Tapi zawal samsinya, sholatnya itu nggak ada kaitannya dengan kita. Lain sarana dakhlun fi zawal atau ghairi zawal. Itu murni perbuatan Allah semesta, ya kan? Perbuatan Allah. Nah, kenapa zawal di sini itu juga dianggap sebagai hukum syar'i? Dengan cara mengatakan az-zawalu sababun liwujubi shalah. Kenapa demikian? Padahal tidak. Oh, kalau itu karena ulama yang mengatakan demikian, mengatakan bahwa oh ini ada hukum syar'i yang lain, yang karakternya lain. Karakternya yang tidak terikat langsung kepada mukallaf. Dia tidak disebut sebagai hukum syar'i taklifi, tapi disebut sebagai hukum syar'i al-wad'i atau al-jali. Sama. Itu menurut kecenderungan yang pertama yang membedakan antara hukum taklifi dan hukum waqi. Tapi menurut kecenderungan yang lain, para ulama yang lain mengatakan sebenarnya hukum waqi itu kembalinya ke hukum taklifi juga. Li'anna makna kauni zawali sababan liwujubi sholat. Ya kan? Maknanya annana mutalabuna bisolati ba'da zawal. Ya kan ya? Berarti kembalinya kita lagi. Yang wajib melakukan sholat itu ya kita. Nah, atau kaitannya zawal dengan zawal syams dengan sholat itu kaitannya yang lain, tapi intinya ya kita juga. Sama juga ketika seseorang wal makna min sihatil baik, misalnya azal aqdu sahihun. Ya kan? Akadnya disifati dengan kata-kata sahih. Akad itu bukan kita, akadnya disifati dengan sahih. Loh, itu berarti bukan hukum taklifi, ya kan? Karena itu keluar dari kita, taklifi nggak ada kaitannya dengan mukallaf. Akad itu mukallaf nggak? Bukan, sahih, enggak. Nah, yang mukallaf kan kita yang melakukan akad. Nah, karena itu dia nggak pas disebut sebagai hukum taklifi. Nggak pas disebut sebagai hukum taklifi. Itu menurut kecenderungan yang membedakan antara hukum taklifi dengan hukum waqi. Ulama yang mengatakan bahwasanya itu sebenarnya juga bisa disebut hukum taklifi, tapi dengan takwil. Takwil seperti ini. Wal makna min sihatil abdi sihatil hilul intifa, jawazul intifa bil ma'qud alaih. Jawazul intifa bil ma'qud alaih. Kalau tidak ada akad yang disifati dengan sah, maka kita tidak boleh intifa terhadap maksud alaih, barang yang kita diakati, yang tadi menjadi mahalul akdi. Ya kan ya? Berarti kan kembalinya kita lagi kan, berarti hukum taklifi gitu loh. Nah, itu bisa disebutkan. Nah, ini panjang terangannya. Wa kadzal qawlu fi ma yathbutu bi khitabil waqi ala ahadil aqwal. Menurut kenapa disebut ala ahadil aqwal? Salah satu pendapat. Karena ada dua kecenderungan, paling tidak itu ada dua kecenderungan. Yang membedakan hukum taklifi dan nanti ada yang enggak, semuanya kembali ke taklifi. Nah, ini ahadil aqwal dia itu yang mengatakan semuanya kembali ke taklifi. Fa inna zawala sababun liwujubi sholati wa huwa muta'alliqun bi fi'li mukallafin. Karena zawal syamsi itu sebab wajibnya sholat, sedangkan itu zawal tadi berarti muta'alliqun bi fi'li
wujubus shalah muta'alliqun bi fi'il mukallaf wa huwa wujubus shalah muta'alliqun bi fi'il mukallaf. Ilmu jabuhu mujab bukan mujibuhu. Ilmu jabuhu wujubus shalah. Karena apa yang diwajibkan oleh sabab tadi itu wujub shalah kan ya? Efek dari sababnya tadi itu wujub shalah. La annahu biwasithah. Tidak bahwasanya itu melalui perantara. Kalau perantara ya seperti yang tadi itu, filosofi, fi'il majhul dan sebagainya pakai perantara. Tapi ini pakai takwil. Ya, ya. Nah, ini beliau tidak menyebutkan ada kecenderungan bahwasanya usuliyin membagi kitab taklifi, ada yang usuliyin membagi kitab taklifi. Tapi langsung benar-benar kata-katanya itu disingkat di situ supaya menjelaskan. Kalau yang nggak tahu perinciannya, ini maksudnya apa tiba-tiba mengatakan demikian. Itu maksudnya seperti itu. Ada kecenderungan para ulama dalam masalah kitab taklifi, kitab taklifi. Kalau nanti kalian baca muqarrar di Al-Azhar yang mau beli itu langsung kitab al-hukm syar'i itu yang qasimu ila qismain, kitab hukum syar'i taklifi, hukum syar'i menurut pendapat yang jumhur dari pendapat Ahsa itu dibedakan. Menurut pendapatnya Ahsa itu dibedakan. وقد أورد على المصنف أنه كان ينبغي أن يزيد به. Musannif dikritik dengan cara harusnya musannif itu menambahkan kata-kata bihi min haitsu innahu mukallafun bihi, bukan innahu mukallafun saja. Fayaqul min haitsu innahu mukallafun bihi. Kenapa harusnya ditambahkan bihi? Li'anna al-khitaba min asy-syari'i la yakunu illa ma'al mukallafi la ma'as sabi'i wal majnuni. Karena khitab dari syariat itu tidaklah terjadi kecuali bersama orang mukallaf, bukan bersama orang sabi wal majnun. Tapi musannif menjawab bi annahu law qala bihi laqtada anna al-mukallafa la yukhatabu illa bima huwa mukallafun bihi wa laysa kadzalik. Ini harus teliti. Kata-kata min haitsu innahu mukallaf dengan min haitsu bima huwa mukallaf itu beda. Karena bi annahu law qala bihi laqtada anna al-mukallafa, maka mengharuskan bahwasanya mukallaf itu tidaklah diberikan khitab syar'i kecuali dengan sesuatu yang dia dimukallaf dengan sesuatu itu. Dengan sesuatu yang digunakan untuk mentaklif dia. Walaysa kadzalik, tidak. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kullifa bihi ummatu bima'na tablighihim. Karena Nabi diberikan khitab syar'i dengan sesuatu yang dibuat taklif kepada umat, tapi maknanya tabligh. Jadi an-nabiyyu mukallafun bitablighi al-khitab. وكذا جميع المكلفين بفرض الصفة وإن كان المكلف به بعضهم للكل على المختار. Demikian juga seluruh mukallaf, orang yang diwajibkan, yang ditaklif dengan fardhu kifayah. Setiap orang ditaklif fardhu kifayah, meskipun yang di mukallaf itu adalah sebagian saja, sebagian mukallaf. Karena idza fa'ala al-ba'du saqata 'an al-baqi bal kullu 'ala al-mukhtar. Tidak semuanya menurut pendapatnya mukhtar. Itu jawaban dari musannif kenapa tidak menggunakan kata-kata bihi. Tapi kata-kata musannif itu jawaban ini agak salah. Wa liqa'ilin an yaqula, dan orang lain bisa mengatakan atau bisa mengkritik jawaban dari musannif ini, la nusallimu imtina'a qaulil mukallafi la yaqatabu illa bima kullifa bihi fa inna sa'ira taklifat kadzalik. Karena semua taklifat itu seperti itu. Wala yaridu alaihi taklifun nabi bitabligh duna al-amal fa innahu lam yukallaf illa bitabligh. Itu salah. Harusnya itu maksud. Nah, itu sudah dari awal ditaklif tabligh, bukan ditaklif untuk amal terhadap perbuatannya. Sebenarnya itu hanya ditaklifkan kepada orang lain. Ya kan? Wala yadurru ta'alluq at-taklif bi ghairi min jihatin ukhra fa sadaqa qawlu innahu lam yukhatab illa bima huwa mukallafun bihi. Jadi bedanya ini hanya kata-kata ini, min haitsu innahu mukallaf wa min haitsu innahu mukallafun bihi. Perbedaannya di situ. Wala yadurru ta'alluq at-taklif bi ghairihi min jihatin ukhra. Jadi tidaklah mengapa keterkaitan mukallaf dengan selain nabi dari sisi yang lain. Jadi sebenarnya adalah semua mukallafun bitabligh. La anna an-nabiyya mukallafun bima yukallafu bil ummatu bitabligh. Ya.
Jadi seolah-olah ketika ada penambahan mukallafun bihi itu harus mengatakan bahwasanya hukum syar'i adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari sisi dia itu mukallaf yang amal itu sendiri. Kalau hanya dari sisi dia sendiri, maka Nabi ketika menyampaikan sesuatu yang hanya dikerjakan oleh umatnya, maka dia nggak terkait itu. Misalnya apa? Misalnya perintah Nabi terhadap umatnya yang menikahi lebih dari 4, pilih 4, kemudian tinggalkan. Ada kata-kata pilih. Ya kan? Pilihnya 4, terus tinggalkan. Yang lain. Untuk salah. Yang lain. Tuh, ini kan hukum syar'i. Omongannya lagi hukum syar'i. Al-amr. Tuh, berarti Nabi nggak masuk dalam omongan ini. Tuh. Oh, ditakwil enggak. Nabi itu bisa menyampaikan. Nabi itu lebih dari 4. Nabi lebih dari 4. Berarti Nabi mukallafun kita bisa saja. Karena itu kata-kata bihinya nggak pas menurut Imam Tajudus Subki. Kata-kata bihi, kalau ada kata bihi itu nanti nggak bisa mencakup bahwasanya Nabi itu ditaklif untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan taklif pada umat. Gitu. Itu ya dua kali gitu. Tapi dijawab, enggak, harusnya nggak seperti itu. Nabi nggak ditaklif untuk melakukan perbuatan yang ditaklif itu baru enggak. Kamu sejak dari awal Nabi itu taklifnya Nabi. Hanya bedanya umat mukallafun bil amal, Nabi mukallafun bil taklif. Beda mukallaf ini. Nanti dibaca sendiri. Seperti itu. Kosong dakwa qauluna innahu lam yukhatab illa bima huwa mukallafun bihi. Jadi tetap Nabi itu mukallafun mukhatabun yukhatabu bima huwa mukallafun bihi wa tabligh. Wa yabqa su'alun yaqan. Tetap soal tadi tetap dong. Jadi seolah-olah jawaban musannaf justru salah. Kalau jawaban musannaf seperti itu, maka soal mu'tarid wajib. Soal mu'tarid wajib. Jadi harusnya ditambahkan bihi. Jawaban musannaf ini seolah-olah memancing kebenaran kata-kata bihinya yang ditambahkan oleh mu'tarid, orang kritikus di sini. Itu sisi yang satu sisi. Wa taqdiruhu bi fardil kifayati ajib. Ini juga kritik. Beliau memberikan tanzir yaitu wakaza jami'ul mukallafin bi fardil kifayah. Tanzir itu menyamakan kasus ini dengan kasus yang lain. Tadi disamakan kasusnya bahwasanya an-nabi mukhatabun bimatun li fardil ummatu bi makna tablighi disamakan dengan fardil kifayah. Kenapa? Fardil kifayah kayak gini. Dia itu mukallafun bil jami' al-fardil kifayah mukallafun alal jami' walakin idza fa'alahu al-ba'd saqata 'anil baqi. Kan kayak gini. Fardil kifayah. Jadi ada orang meninggal. Terus yang ditaklif untuk mensolatkan semuanya. Sampai ada satu orang yang mensolatinya. Karena kalau tidak ada yang mensolatinya, maka semuanya berdosa. Itu bukti bahwasanya mereka semuanya ditaklif. Ya kan ya? Tapi kalau sudah ada yang satu yang mensolati, maka saqata wujuduhu 'anil baqi. Ya kan ya? Nah, itu tanziruhu bi fardil kifayah juga. Imam Tajuddin ingin mengatakan bahwasanya ini majmuknya semuanya, tapi ternyata ketika praktek prakteknya itu cuma satu. Itu disamakan dengan Nabi. Nabi mukallafun menyampaikan semuanya, baik itu tabligh terhadap perbuatan yang dikerjakan Nabi juga perbuatan yang hanya dikerjakan oleh umatnya. Nah, tapi dalam prakteknya ini hanya dikerjakan umatnya, ada yang hanya dikerjakan Nabi, seperti itu prakteknya. Ya kan? Tapi kata Zarkashi buat tanziruhu bi fardil kifayah ajib. Ini agak aneh. Menyamakan hal ini kasusnya ini dengan fardil kifayah itu aneh. Kenapa? Fa inna kaunal jami'i mukhatabina ma'al qawli bi anna al-mukallafa ba'duhum mimma la yumkin. Karena ini ada dua qaul. Nah, ini ada dua qaul sebenarnya. Manil mukallaf fi fardil kifayah? Manil mukallaf fi fardil kifayah? Halil mukallaf huwa al-jami' amil mukallaf huwa al-ba'd. Itu ada khilaf kalau dalam minhaj nusul. Saya yang tadi agak lupa. Tapi itu nanti pelajaran kalian di tingkat pertama. Kalau yang jurusan usul fikih, tingkat pertama itu ada masalah lofi masalah komisar masalah.
Itu fardhu kifayah. Jadi ada dua khilafnya gini. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya fardhu kifayah idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqi. Tapi khitab taklifnya itu menujunya ke sebagian orang. Hal taklif di fardhu kifayah muwajjahun lil ba'di al-mubham, yang itu tidak tahu siapa yang akan melakukan, atau mukallafun muwajjahun lil jami'. Ya kan? Nah, itu ada dua pendapat di situ. Dan dua-duanya ada alasannya. Ulama yang mengatakan bahwasanya al-fardhu kifayah mukallafun 'alal jami' itu mengatakan buktinya bahwasanya al-jami' mukallafun bi fardhu kifayah. Bidalil annahu idza lam yuf'al asmal kull. Jika tidak diperbuat, maka semuanya didosakan. Wa ta'lim, ya kan? Fardhu taklif. Orang dikasih dosa, itu berarti dia dikasih taklif. Kalau tidak ada taklifnya, kenapa ketika ditinggalkan dosa semuanya? Berarti al-ism dalilun ala taklifil jami'. Ismul jami' dalilun ala annal jami' mukallafun bihi bi fardhu kifayah. Itu dalilnya ulama yang mengatakan anna fardhu kifayah muta'alliqun bil jami' atau muwajjahun bil jami'. Ya. Muwajjahun al jami' mukallafun bihi al jami'. Tapi ulama yang lain enggak. Fardhu kifayah muta'alliqun bil ba'di, muta'alliqun bi fi'lil ba'di. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya idza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqi. Ya kan ya? Berarti perbuatan fi'lul ba'di dibalik saja. Perbuatan fi'lul ba'di itu yusqitu aqalab. Yusqitu aqalab wa sukut wal isqat dalilun taklif. Apa? Dalil taklif. Nah, saqata 'anil baqi berarti tidak terkait. Sebenarnya mereka enggak ada keterkaitan untuk menyebutkan ini. Hadza dalilun ala anna al-mukallaf wal ba'd laisa al-tum. Ini sebenarnya dua kaul. Nah, tapi sama musannaf yaitu Imam Tajuddin Subki di sini wa kadza jami'ul mukallafin bi fardhi wa in kana al-mukallaf fi ba'dhum. Ini dua kaul. Fa inna kauna al-jami' mukhatabina ma'al qawl bi anna al-mukallaf ba'dhum mimma la yujad bisa li'anna fihi jam'an baina al-qawlayn al-mutanaqidain. Jauh bayangan qaul wal aula, ya kan? Adib ini dikritik argumennya, bukan dikritik tujuan argumen, tapi dikritik argumennya. Bangunan argumennya itu salah, konsepnya itu salah. Menurut Imam Ghazali. Wal aula an yuqala law qala fihi laqad an al-mukallaf la yuqatab illa bima kullifa bihi. Ya kan? Harusnya yang lebih tepat dikatakan andai kata menambahkan min haitsu innahu mukallaf min haitsu innahu mukallafun bihi, maka mengharuskan annal mukallaf bahwasanya mukallaf itu tidaklah diberikan khitab kecuali bima kullifa bihi. Walaysa kadzalik, tidak seperti itu. Fa innal mandhuba wal makruh hum mukhatabun biha ma annahu ghairu mukallafin biha ma ala makhtarahu al-musannif fi masayati. Jadi kata-kata min haitsu innahu mukallaf itu bukan min haitsu innahu mukallafun bihi, berbeda. Kalau min haitsu innahu mukallafun bihi itu mengindikasikan bahwasanya perbuatan yang diperbuatan oleh mukallaf yaitu mubah, makruh, haram dan semuanya itu harus disifati annahu mukallaf bihi. Padahal as-sahih indal usuliyyin al-mubah laisa mukallafan bihi. Ya. Terus al-mandub laisa mukallafan bihi. Kenapa? Karena ketika ditinggalkan tidak ada dosa. Ya kan? Laisa fihi culpa. Ya kan? Berarti sebenarnya mukallaf itu makna yang lain. Hanya makna yang lain, bukan hanya sekedar dosa dan hijab. Bukan seperti itu. Fa innal mandhuba wal makruh wal mubah mukhatabun bihi. Maksudnya mukallaf min haitsu innahu mukallaf dari sisi bahwasanya dia itu kena kitab. Dari sisi dia kena kitab. Ma'annahu ghairu mukallafun biha ala makhtarahu al-musannifu fi masayati. Karena makruh mubah mandhub itu ghairu mukallafun bihi. Yang mukallaf itu apa? Yang mukallafun bihi itu apa? Hanya haram, mukallafun bihi. Artinya orang ketika dia tidak melakukan perbuatan wajib dan haram, itu mukallafun bihi.
Kalau dia tidak melakukan haram, kalau dia tidak melakukan kewajiban, maka dia kena dosa. Nah, itu mukallaf. Taklif itu ilzam, fihi ilzam. Ya kan ya? Kalau dia melakukan dosa, maka dia kena haram. Melakukan perbuatan haram, maka dia kena dosa. Itu ada ilzamnya. Nah, sedangkan mandhub, makruh, sunnah, mubah, itu tidak ada ilzamnya, tidak ada dosa misalnya ketika ditinggalkan. Maka dia boleh mukallaf itu. Wala taklifa fil haqiqah illa bil wajib wal ma'dud, tidak ada taklif secara hakiki kecuali dengan wajib dan haram. Fawajib harfu bihi liyatanawal jami' al-ahkam al-mukhatab ya mukallafan bihi wa ghairu mukallafan bihi. Jadi min haitsu innahu mukallaf itu maksudnya dari sisi bahwasanya dia itu punya status mukallaf. Al-mukallaf wal balighul aqil. Ya, mana al-mukallaf? Mana al-mukhatab wal mukallaf alladhi huwa al-balighul aqil. وغير البالغ والعاقل لا يخاطب به يعني لأن الحكم الشرعي لا يتناول syar'i harusnya. Jadi min haitsu innahu mukallaf itu ada faedah. Qauluhu min haitsu innahu bi kasr al-hamzati tamma. Dari sini min haitsu innahu. Kenapa dikasroh? Itu benar, menurut lughawi itu benar karena inna yang jatuh setelah itu harus dikasroh inna, bukan an. Min haitsu anna itu salah. Waqad aula al-fuqaha bil fath. Tapi para fuqaha itu seringkali min haitsu anna. Wa usba min al-lahlu itu dianggap sebagai kesalahan. Jadi tidak sesuai dengan ilmu nahwu karena inna yang jatuh setelah itu harus dikasroh. Lakin yaji'u ala ra'yi al-Kisai fi idafati haitsu ila al-mufrad. Tapi ada pendapat atau wajah dalam Arabiyah fihi wajhun arabi, menurut pendapat Kisai bahwasanya boleh mengidhafakan haitsu kepada mufrad. Berarti kalau min haitsu anna dianggap mufrad di sini itu boleh ala ra'yil Kisai. Karena seolah-olah haitsu di sini diidhafakan. Kalau idhafah ya jatuh setelah haitsu itu harus anna, dalilnya itu anna. Dalilnya idhafah itu anna. Dan tapi yang menurut pendapat yang lain, haitsu yang jatuh setelah haitsu berupa isim itu bukan mudhof ilaih. Tapi dia adalah fa'il dari fi'il yang dimahdhuf. Misalnya min haitsu al-imkan. Al-imkani atau al-imkan. Al-imkani atau al-imkan. Imkanu menurut ra'in jumhur, ghairu Kisai. Kenapa? Min haitsu al-imkanu ay min haitsu hasala al-imkanu hasala bagus. Min haitsu hasala al-imkan. Tapi kalau min haitsu al-imkan itu menurut pendapat Kisai. Jadi haitsunya didofalkan ke imkan. Min haitsu al-imkan. Menurut pendapat yang lain enggak bisa. Kalau haitsu itu tidak bisa didofal. Wa min thamma la hukma illa lillah. Dari sana la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah. Sama itu maksudnya adalah hunaka. Sama itu lughawinya hunaka. Wa min hunaka. Tapi di sini bukan bermakna tempat, tapi bukan bermakna tempat yang hakiki, tapi bermakna tempat yang majazi. Kalau tempat yang majazi maksudnya di sini selalu ditakwil. Itu saja. Min sama ai wa min asli zalika. Ai wa min asli, wa min sama ai wa min asli zalika. Jadi ketika kata-kata dalam kitab wa min sama itu mayoritas maksudnya wa min asli zalika. Ai wa min ajli kaunil khitabi wa min ajli kaunil hukmi huwa khitabullahi fala hukma illa lillah li'anna al-hukma huwa khitabullah la khitabu ghairihi. Dari situ karena hukum adalah khitabnya Allah, maka tidaklah ada hukum kecuali menurut hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali lillah, kecuali hukumnya Allah. Semua hukum kembali kepada Allah, bukan kepada karena pembahasannya khitabullah bukan khitab ghairi. Jangan ya. Hadhil mas'alatu far'un lima sabaq. Masalah ini itu hanya far'un. Jadi dalam usul fikih
itu ada kaidah yang aslun, ada kaidah yang far'un. Masalah usul fikih ada masalah asli dan masalah far'i. Semua ilmu juga ada seperti itu. Ada yang masalah asli, masalah far'i. Masalah aslinya yaitu seperti ini. Al-hukma huwa khitabullah. Hukmu khitabullah al-muta'allim al-mutalafi. Nah, karena itu sudah dibahas, maka ada pembahasan ini punya anak cabang. Punya perusahaan cabang. Atau masalah cabang. Masalah cabangnya ini juga dibahas. Wa min thamma la hukma illa lillah. Berkaitan dengan hakimnya. Manil hakim, manil syari' Allah. Manil hakim, manil syari' Allah. Ini, kaidah ini, cabang dari kaidah sebelumnya. Yang mendefinisikan hukum syariah adalah khitab Allah, bukan khitab ghairihi. Ya, bukan khitab ghairihi. Jadi masail yang, jadi setiap sama dengan pembahasan ilmu qawaid fikih. Ilmu qawaid fikih ada pembahasan yang kaidah asliyah. Kemudian ada al-qaidah al-mufarra'ah al-qaidah. Mufarra'ah al-qaidah al-asliyah. Nah ini juga, ini qaidah usuliyah, mufarra'ah al-qaidah al-asliyah. Walihada qala wa min samma, karena itu beliau mengatakan wa min samma, maksudnya bahwasanya ini permasalahan cabang dari permasalahan yang sebelumnya. Wa hiya huna lil makanil majazi. Sama di sini itu untuk menunjukkan makan tempat yang majazi. Artinya wa min ajli anna al-hukma khitabullah, karena hukum adalah khitabullah wa haitsu la khitaba la hukma. Kapanpun tidak ada khitab maka tidak ada hukum. Fa'ulima annahu la hukma illa lillah, maka tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Khilafan lil Mu'tazilah, beda halnya dengan Mu'tazilah fi dakwahum dalam klaim mereka. Annal aqla yudrikul hukma bil husni wal kubhi fahuwa indahum tariqun ilal ilmi bil hukmi syar'i. Menurut mereka, akal itu jalur untuk mengetahui hukum syar'i, beda dengan ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah bahwasanya al-aqlu laysa tariqan li ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Bi khilafil Mu'tazilah fa innahum qalu al-aqlu qad yudriku al-ahkam asy-syar'iyyah fa innahu tariqun li ma'rifatil ahkam syar'iyyah indahum. Kalau Asy'ariyah, kalau Sunnah, la yu'rafu syar'u illa bin naqli. La yu'rafu al-hukmu syar'iyyu illa min asy-syar'. La yu'rafu, la yustafadu min al-aqli. Fa'idatun. Oh ini. Qala ar-raghibu thumma tamma isyaratun ila al-mutaba'id min al-makan wa hunaka lil-mutaqarrib. Meskipun sama aslinya itu hunaka juga, tapi ada perbedaan menurut Raghib al-Ashyahani yang punya kitab Mufradat Al-Fadh Al-Quran. Itu orang tafsir harus punya itu, bagus itu. Termasuk kitab Mustalahat Al-Fadh Al-Quran yang paling detail, paling detail, paling akurat. Itu adalah Mufradat Al-Fadh Al-Quran. Dr. Pak Quraisyan itu sering menasihati orang yang belajar tafsir harus punya kitab ini, wajib dibaca. Sama itu isyarah untuk menunjukkan, atau isim isyarah untuk sesuatu yang jauh, yang dianggap jauh, tempat yang jauh. Wa hunaka lil mutaqarrib. Kalau hunaka untuk mutaqarrib, jadi ada rasa yang berbeda. Summa itu untuk lil mutaba'id. Kalau hunaka sama-sama di sana. Kalau sama itu lebih jauh, ya kan? Hunaka di sana juga tapi agak dekat betul maksudnya. Tapi kan pun jelas kalau dekat itu intifak. Tapi hunaka dan sama itu bedanya apa? Sama-sama artinya hunaka di sana kan? Oh sama itu agak jauh. Kalau hunaka itu agak dekat. Wahuma dzarfani fil asli, keduanya sama dan hunaka itu dzaraf makan aslinya. Wa qauluhu ta'ala wa idza ra'aita thamma fahuwa fi mawdi'il maf'ul, itu di tempat maf'ul, posisinya maf'ul intah. Itu katanya Raghib. Tapi dikritik oleh Imam Zarqati, wa qauluhu inna hunaka lil mutaqarrib khilafun masyhur. Hunaka lil mutaqarrib khilafun masyhur. Karena hunaka li ba'id.
Yang maksudnya itu gunakan libai walil qarib itu guna. Wa qawlu innaha fil ayat maf'ul mardudun, dan perkataan Raghib inna famma itu fil ayat dalam ayat itu maf'ul, itu enggak pas. Itu mardud dikritik di annahu dzarfun la yansarif, karena famma itu dzarf yang ghairu munsharif. Dzarf yang tidak bisa berubah. Tidak bisa ditanwin. Saya mau terangkan bab ini lagi, tapi sepertinya terlalu panjang. Ini saya putus ini, karena ini pembahasannya panjang sekali. Kalau saya potong di tengah-tengah malah tidak bisa memahamkan. Tapi intinya di sini masuk pada hukum syar'i nanti kaitannya dengan orang-orang Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah itu punya kaidah di mana kaidahnya itu membuat perbedaan antara Ahlussunnah dengan mereka cukup lebar dalam masalah hukum syar'i. Jadi kenapa mereka hukum syar'i itu punya definisi tersendiri? Karena mereka punya kaidah al-husnu wal qubhu al-aqliyain. Seperti itu. Saya termasuk pembahasan hukum syar'i itu termasuk pembahasan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa memahami dan menerangkannya. Karena termasuk pembahasan yang saya rasa paling sulit. Karena itu saya sudah lama sekali ngomong bahwasanya pembahasan di bab di tingkat pertama orang syariah itu pembahasan usul fikih paling sulit. Paling beradanya di tingkat pertama. Kenapa? Karena bahasnya hukum syar'i susah sekali hukum syar'i. Itu masalah muqaddimah pembahasan muqaddimah usul fikih. Tapi yang kaitannya erat sekali dengan ilmu kalam. Di mana ilmu kalam itu agak jauh dari orang-orang syariah. Agak jauh. Karena itu ini membahas hukum syar'i dia harus agak lama baca ilmu kalam agak banyak supaya bisa memahami. Tapi ala kulli hal semoga ini bisa dipahami. Wallahu taala ala bisawab. Al-Fatihah.